Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin, sebelum kita melanjutkan pelajaran di kitab Al-Adabul Mufrad, mari kita bersama-sama membuka surat Al-Alaq. Insyaallah banyak di antara kita yang hafal. Kita bisa lihat di juz 30, dan sebagaimana kita ketahui, surat ini dimulai dengan Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Selanjutnya khalaqal insana min 'alaq. Selanjutnya Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Saya lepas saja. Baik, Bapak Ibu, mari kita mencoba untuk memahami ayat ini. Yang pertama terkait dengan tafsir Syekh Mustafa Al-Maradhi. Yang kedua ngerepoti. Yang kedua terkait dengan bagaimana ulama menjadikan ayat-ayat ini metode untuk belajar. Pun ngeten mau. Nggih, mboten napa-napa. Aman. Jadi ulama menjadikan ayat ini metode untuk belajar, sehingga akan sangat baik ketika metode ini juga kita amalkan. Baik, mulai dari ayat yang pertama, Iqra, artinya membaca, bacalah. Fi'il amr, perintah. Atau kita bisa merujuk kepada makna dari Iqra. Namun yang harus kita ingat, ini nyambung. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu dalam makna merujuk kepada zaman dulu ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama. Kita diingatkan ayat huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum al-ayah. Di ujung ayat itu wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, surat Al-Jumu'ah. Artinya pada zaman itu disebut ummi, itu kita pahami tidak bisa baca tulis atau tidak memiliki budaya untuk menulis ataupun membaca. Maka ketika kita mengingat Iqra, bacalah, ini bermakna 5 hal di dalam tafsir. Iqra itu berarti kita membaca, melafadzkan. Yang kedua berarti hafal. Membacanya bisa, hafal karena tidak ada tulisan. Setelah hafal maka memahami. Baca, hafal, paham. Yang keempat mengamalkan. Yang kelima menyampaikan, mendakwahkan. Jadi ada 5. Iqra itu bermakna yang pertama tadi apa? Baca. Sudah dibaca? Sudah. Ya. Sudah dibaca? Sudah, baru saja. Yang kedua, sudah hafal? Sudah, baru saja hafal Iqra-nya. Sisanya belum bisa. Tidak apa-apa, kita hafal. Kemudian berupaya untuk memahaminya. Ini kita sedang berupaya memahaminya. Kemudian mengamalkannya. Nah, sudah berapa jam sehari kita membaca? Baca WhatsApp itu bisa 24 jam. WhatsApp ini. Tapi nanti yang kita baca apa dulu? Kemudian yang kelima adalah menyampaikan agar ilmu itu tidak terputus. Nah, di antara 5 ini kita sampai pada yang mana, Bapak Ibu? Nah, ini kita yang tahu.
Sehingga kemudian kita diingatkan 5 hal ini tadi harus dengan apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi tujuan kita belajar itu adalah untuk Allah, Bapak Ibu. Orang yang ilmunya bertambah tapi dia tidak semakin takut kepada Allah, semakin berani kepada Allah, maka ada yang salah dengan ilmunya, dengan cara dia belajar. Jadi tujuan seseorang ilmunya tinggi itu semakin mendekatkan dia kepada Allah. Sehingga kita diingatkan terkait dengan bacalah, Iqra, kita tidak boleh lepas dari Bismi rabbikal ladzi khalaq. Makanya membaca sesuatu, novel, buku, atau apapun yang kita baca, kita pahami, namun bacaan itu menjadikan kita semakin jauh dari Allah, itu tidak boleh, Bapak. Jadi kadang-kala kesenangan kita membaca sesuatu, isme-isme yang baru atau isme-isme yang kita anggap lebih ngetren hari ini, kita baca senang sekali, namun ternyata kemudian pondasi dasar tauhid kita belum tuntas. Akhirnya apa yang terjadi? Pemahamannya keliru. Nah, ini yang dikhawatirkan ketika kita tidak memahami ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua, khalaqal insana min 'alaq. Manusia, Bapak Ibu, diciptakan dari sesuatu yang hina, sesuatu yang rendah. Asalnya dari sesuatu yang rendah. Diciptakan Allah dari sesuatu yang hina. Maka ketika kemudian manusia menginginkan derajat yang lebih mulia, dari yang paling hina menjadi yang paling mulia, maka kita diingatkan Iqra wa rabbukal akram. Ketika kita mengingat kembali makna dari Iqra, kenapa sampai diulang 2 kali? Iqra, bacalah, wa rabbukal akram, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Hamba dari Tuhan yang maha mulia akan